Halo, kembali lagi di channel saya di Rizky Akhir. Kali ini saya mau pasang SSD M.2 NVMe PCIe 3x4 karena motherboard saya PCIe 4 tapi sesuai kebutuhan saja. Prosesor saya masih PCIe 3, ya udah saya menggunakan keras C710 M.2. Saya mendapatkan harga kisaran 390 kalau nggak salah. Ini mempunyai kecepatan membaca 2050 MB dan kecepatan menulisnya 1650 MB per second. Nah, setelah unboxing, mari kita coba pasang ke komputer saya. Saya menggunakan motherboard Gigabyte B550 DS3H dengan prosesor Ryzen 5600G. Pertama-tama kita lepaskan baut M.2 yang ada di harddisk, yang ada di mainboard. Karena menggunakan Gigabyte, bautnya langsung kepasang di situ. Kita pasang. Ingat, itu ada pin 2, itu di situ juga ada coakan. Nah, gampangnya ada coakan. Nah, di SSD-nya juga ada coakan. Di slotnya juga ada coakan. Jadi nggak mungkin kebalik. Oke, setelah pas kita baut menggunakan baut tadi. Dan di paket pembelian tidak disertakan baut di M.2 NVMe nya. Jadi kalau di mainboard kalian ada slotnya tapi nggak ada bautnya, silahkan beli sendiri. Oke, setelah kepasang, mari kita hidupkan komputernya. Sambil menunggu komputer nyala, ini masih booting mau pakai SSD yang lama ya, SSD SATA ya, belum M.2 ya, masih kecepatan 512 SATA 3. Jadi ini kan ada komputer saya kan udah terinstall OS nya semua, udah aplikasinya running semua. Sayang kalau diinstal ulang lagi nih, ini semua kan aplikasi terlalu banyak untuk diinstal ulang. Ini install kayak gini tuh bisa menghabisin waktu seharian. Nah, di video kali ini saya akan berbagi cara supaya tidak install ulang atau kerja 2 kali. Nah, kebetulan di komputer saya kan ini menggunakan SSD nih, SSD biasa, SSD SATA. Saya mau migrasi ke SSD M.2 NVMe. Nah, ini kan saya udah colokin nih SSD M.2 NVMe nya. Ini akan saya cloning di sini. Jadi ini di cloning ke sini supaya gampang, nggak usah install ulang. Ini kan size nya 237, ini 256 nih SSD saya nih. Sebenarnya sih bukan karena lemotnya ya SSD saya,
karena kebutuhan harddisk sudah mau penuh, jadi saya upgrade. Nah, dan di kasus ini harddisknya kekecilan, harddisk SSD-nya itu kekecilan. Jadi daripada saya membeli SSD SATA lagi, mending sekalian saya mau coba ganti SSD M.2 NVMe. Ini saya menggunakan M.2 NVMe nya versi PCIe 3 karena bagi saya itu udah cukup dengan kecepatan kecepatan bacanya itu sekitar berapa ya? Ya udah cukup lah. Oh, nih di kardusnya kecepatan bacanya sekitar 2050 MB per second, dan conversion rate-nya dia sekitar 1650. Bagi saya udah cukup ini. Saya menggunakan SSD Clef CR10 M.2. Nah, untuk persiapan, kalian teman-teman bisa download dulu bentar DLC boot. Teman-teman bisa menggunakan DLC boot atau aplikasi yang lain. Saya sendiri sering menggunakan DLC boot karena ini udah lama sih sebenarnya, dan terbiasa menggunakan ini aja sebenarnya, bukan karena nggak menerima software yang baru, karena udah terbiasa dengan menggunakan software ini. Nah, setelah muncul di DLC, saya menggunakan DLC boot 2019, kemudian kita pilih yang gambar flash disk, create USB HDD boot. Kita create ini. Setelah muncul, oh ya, sebelumnya colokin dulu harddisk SSD ataupun harddisk flash disk lah, nanti kebaca di sini dia. Pilih yang ini. Sebelumnya flashnya dikosongin dulu ya teman-teman. Pilih yang flash disk yang kita pilih, kemudian kita tinggal pilih USB formatnya mau apa, NTFS, UEFI, FAT32. Karena kebetulan di PC saya itu support NTFS UEFI, karena security bootnya aktif, jadi harus memilih UEFI. Kemudian kita pilih create boot. Intinya ini akan menjadi create boot lah intinya, cuman data akan hilang gitu aja. Yes. Nah, setelah masuk, tunggu prosesnya hingga selesai. Masih not responding karena masih create, menunggu pesan. Nah, itu udah mulai pengkopiannya. Sebenarnya banyak sih aplikasi yang bikin clone harddisk kayak gitu, kayak apa namanya ya, Asus Partition Magic, terus apa ya, yang banyak pokoknya. Cuman saya lebih tertarik dengan ini karena sudah terbiasa dari dulu. Ini sebenarnya video selanjutan rakit PC saya, bisa ditonton rakit PC saya AMD Ryzen yang
5600G. Karena proses ini cukup lama, mungkin saya akan percepat videonya. Ini kan 35 menit. Kalau sampai recording nungguin 35 menit kan ya lumayan nih ya. Bisa iklannya banyak berkali-kali ini saya. Oke, kita ketemu di video setelah dipercepat. Setelah selesai proses, nanti akan muncul perintah seperti ini: complete installation SCS Linux kernel, karena menggunakan kernel Linux. Tapi jangan takut, kernelnya saja Linux, cuman secara defaultnya nanti kita masuk ke Windows 10. Kalau teman-teman yang belum masih awam tentang Linux, ini nggak pakai Linux kok, cuman di pilihan program doang, terpakai Windows 10, Windows XP, Windows 8, terus Windows, pokoknya ada beberapa pilihan lah, intinya gitu aja. Nah, setelah selesai kita oke saja. Karena flashdisk saya ini lemot, flashdisk cuman buat backup dikit-dikit, kecepatannya cuman 2 MB saja. Jadi muter-muter terus begini nih. Nah, ini isi flashdisknya. Jadi seperti ini flashdisknya. Nah, di sini tuh ada petunjuk install. Klik di disable run as misalnya masuk flashdisk untuk membuat bootable, klik gambar bla 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 dan lain-lain. Untuk linknya nanti saya cantumkan di link deskripsi, teman-teman. Sebenarnya ini di close langsung juga gak apa-apa sih, udah kelar urusan. Kita close, kemudian kita matikan PC. Oke, setelah dinyalakan kita tekan F12 atau tombol enter boot. Karena ini enter bootnya pakai Toshiba memori, tas memori PMP ini, kita pilih yang ini. Set. Setelah itu kita pilih Windows 24 bit. Ini udah loading. Loading files. Setelah loading kelar, dia bakal muncul beginian. Terus kita pilih partition wizard. Partition wizard udah masuk. Oke. Nah, ini kan unlocked nih, kita deletein dulu semua. Nggak dideletein sih, di apa namanya, disamain formatnya sama ini. Kalau teman-teman punyanya ini masih GPT, tipe file sistemnya itu GPT, ini harus kalau teman-teman formatnya masih MBR, di ininya apa namanya, di
file sistemnya. Maka teman-teman rubah dulu caranya seperti ini. Klik kanan, convert to BR disk to GPT disk, gitu caranya. Nah sekarang karena saya sudah setting semuanya sudah saya setting, kemudian saya mau migrate OS. Di sini ada pilihan migrate OS, SSD wizard. Setelah itu amount will replace my system disk hard disk. Next, kita pilih next. Jadi saya mau ambil OS ini. Oh enggak, back dulu. Awal this next, select destinasi, tujuannya di sini. Oke, terus ininya di sini nih. Saya tinggal next. Mau diatur partisinya. Kalau saya pengaturan fit. Kalau ini kan pengaturan ngikutin harddisk sebelumnya, saya ikut fit, jadi menyesuaikan. Setelah itu kita next. Apaan tuh? Oh ini DLC bootnya. Kita next. Please display setting this. Oh jadi kalau udah kelar ntar ada penyaturan di BIOS untuk default disknya, boot disknya. Oke nggak apa-apa, nanti disetting. Terus kita ini kan udah nih, tapi jangan langsung di close, tapi harus di apply dulu. Yes. Nah ini prosesnya agak lama, sekitar 30 menitan karena filenya besar, tapi kayaknya sih nggak nyampe sih, sekitar ya 15 menitan paling udah kelar sih, karena SSD ke NVMe. Dan setelah selesai hasilnya seperti ini. Kemudian kita oke. Terus kita matikan PC. Kita close dulu semua. Tik shutdown atau restart aja deh. Setelah restart kita tekan tombol delete, kita masuk BIOS. Kita rubah konfigurasi buat nih. Perbedaannya tuh begini nih, kalau dia kalau dia nggak dipakai security on, kalau CSM masih enable, dia masih kebaca banyak boot kayak gini. Jadi harddisk tanpa OS pun terbaca di sini. Itu perbedaan GPT, MBR, dan UEFI. Ini security boot masih nonaktif karena kita mau tadi main sama DLC boot, itu harus pakai nggak harus pakai sih, cuman lebih simpel pakai yang di disable. Kadang ada yang nggak kebaca DLC nya. Terus kita exit, save change. Kita rubah dulu bootnya. Enggak, kita save dulu aja. Kemudian kita masuk lagi. Masuk BIOS lagi, tekan delete.
Nah ini kebacanya cuma dikit kan. Yang ini yang buat priority masih, yang buat priority pertama itu masih pakai SATA SSD, pakai harddisk. Anggaplah nggak di SATA SSD dah, anggap harddisk biasa. Kita rubah menjadi M.2 NVMe SSD 512. Ini harddisk SSD M.2 yang baru kita pasang tadi. Kemudian kita save and exit lagi. Jika ini langsung ke Windows, maka kemungkinan berhasilnya lumayan tinggi. Yang saya rasakan itu dari SSD ke M.2 NVMe itu nggak terlalu perbanyakan signifikan kayak kita dari harddisk ke SSD. Kalau harddisk ke SSD itu perbedaannya lumayan kencang kalau secara boot saja sih. Cuman kalau secara secara main game ya cepat SSD. Pokoknya itu intinya dari harddisk ke SSD itu lebih cepat. Cuman SSD SATA ke NVMe M.2 itu nggak terlalu cepet sih, nggak ya cepet, cuman nggak terlalu kerasa perbedaannya. Tuh udah kebaca. Dan yang ini harddisk lama saya, SSD lama saya yang tadi sebelumnya itu size nya cuman sisa dikit, sekarang sisa lumayan banyak gitu teman-teman. Ya terima kasih telah mendengarkan ocehan saya. Jangan lupa di like and subscribe. Boleh pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.